Oke anak-anak, sesuai dengan judul yang ada pada video ini, hari ini Bu Alfa mau mengenalkan kalian tentang persamaan trigonometri. Maafkan ya tulisannya jelek, belum beli stylus pen ini Bu Alfa. Nah, mengenai persamaan trigonometri, sesuai dengan judulnya, Bu Alfa harap kalian mulai jangan ada yang merasa benci ya dengan trigonometri. Ini tak kasih plot di sini. Kita harus selalu mencintai trigonometri karena 3 bulan ke depan kira-kira sebelum UTS kita mau bahas tentang trigonometri terus ya, masih berkaitan dengan sin, cos, tan, kotangen dan kawan-kawannya itu ya guys. Oke, karena tadi udah tak jelasin mengenai kuadran-kuadran pada trigonometri, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang gimana sih asal-usul? Kita ingat-ingat lagi ya, gimana sih kalau sin 0 itu berapa kemarin? Sin 0 adalah 0. Terus sin 30 setengah kan? Nah, ini ngapalinnya gampang. Kalau sin itu berarti ini, kalau ini dimulai dari 0 pokoknya. Dimulai dari 0 terus setengah atau setengah akar 1. Akar 1 kan 1. Lebih setengah akar 1 berarti di sini pasti setengah akar 2. Lebih setengah akar 2 pasti 60 adalah sin 60 adalah setengah akar 3. Nanti sin 90 pasti setengah akar 4. Akar 4 itu berarti berapa? 2 kan? 2 dikali setengah berarti dicoret-coret hasilnya adalah 1. Sin 90 adalah 1 gitu. Jadi asal usulnya. Nah, untuk cos sendiri tinggal dibalik. Berarti nek iki sin 0 kuwi 0, cos 0 berarti waliane 0 adalah 1. Dibalik nih, dibalik ini 1 ke sini. Setengah akar 3 habis itu setengah akar 3. Terus cos 45 sama setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 berarti kebalikan dari 1 adalah 0. Nah, untuk tan sendiri adalah, ingat-ingat tan itu adalah sin per cos. Berarti 0 dibagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3 nanti diperoleh sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berarti 1. Setengah akar 3 dibagi setengah berarti akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, berarti tidak ada. Tan 90 itu tidak ada karena 1 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Oke, gitu ya. Sekarang coba deh, karena nanti di persamaan trigonometri itu kalian harus paham betul nih tentang nilai-nilai sin cos tannya biar nanti mudah buat ke tahap selanjutnya. Nah, kita ingat-ingat lagi ya bareng-bareng. Misalkan ditanyakan sin 120 derajat itu berapa? Ingat-ingat lagi. Tadi kemarin apa tuh? Singkatannya adalah semuanya positif. Sindikat di sini semuanya yang positif adalah sinnya. Semua sindikat tannya yang positif, kosong, kosnya yang positif. Oke, sekarang nek sin 120 letaknya di mana? Di sini kan? 90 lebih sedikit itu nanti menghasilkan 120. Jadi kira-kira tak gambar nih, di sini kira-kira 120 itu ya kan? 90 lebih sedikit. Ini adalah sudut 120 ya kan? Dari 0 ke sini ini adalah 120. Nah, terus ngitungnya gimana? Kan kita cuma tahu bekalnya itu ini tok. Berarti patokannya ya, diingat-ingat, patokannya itu adalah dari 180. Patokannya adalah di angka 180 dan 360. Nek sing digoleki kuwi sine iki akeh. Berarti nek sin 120 itu kan di sini. Ini itu ada kurang dari berapa sih? 180 kurang dari berapa sih? Kesininya itu berapa derajat sih? Kalau
120 kan berarti di sini ada 60 derajat toh. 60 derajat toh. 120 kan di sini nih. Nah, berarti kalau dari 180 ke sini itu besar sudutnya adalah 60 derajat, ya enggak? Ya kan? Tinggal dikurangi ngono loh, Cah. Nah, dikurangi untuk 60 derajat. Berarti sin 120 itu karena ini sinnya letaknya di kuadran berapa nih? Kuadran 2. Dan kuadran 2 itu yang positif adalah sinnya, maka ini pasti menghasilkan nilai yang positif. Positif berapa? Sin sama aja dengan sin 60. Jadi patokannya di sini nih, di 180. Sin 60 itu berapa tuh? Setengah akar 3. Gitu. Paham ya? Sekarang coba misalkan cos 210 nih, 210 derajat. Nah, 210 derajat itu kan letaknya di sini nih, kira-kira nih. Kita gambar ya. Coba gambar set. Nah, kira-kira di sini kan, ini ada sudut dari 0 ke sini itu kalau sampai sini 180, berarti kan lebih dari berapa nih? Lebih dari 180 lebih berapa? Biar sampai 210 itu kan 180 ditambah 30 derajat, ya toh? Jadi patokannya ini, Cah. Garis lurus ini nih, garis yang horizontal ini. 180. Oh, nek ning 210 kuwi punjule 30 derajat. Berarti cos 210 itu sama aja dengan cos 30 derajat. Gitu ya. Punjule kan 30 iki. 180 ke 210 itu harus dilebihkan 30 derajat biar sampai 210, karena yang ditanyakan cos 210. Nah, saiki cosnya itu letaknya di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 di sini, ya kan? Sementara di kuadran 3 itu yang nilainya positif adalah tangen, berarti yang lainnya negatif. Artinya nilai cosnya kalau di sini bernilai negatif, berarti cos 210 sama dengan negatif cos 30. Nah, tinggal ditulis cos 30 ki piro ya? Cos 30 setengah akar 3, berarti negatif setengah akar 3. Gitu. Gampang kan? Gampang dong. Sekarang Bu, itu masih sedikit Bu. Misal angkanya yang banyak lagi, misalkan tangan sekarang. Misalkan tangan 930 nih, banyak banget. Oke, kita coba ya. Tangan 930. Nah, karena ini tuh satu putaran penuh, itu berapa derajat nih? 360 toh. Berarti nek 930 itu berapa putaran kira-kira, coba. Coba kalau satu putaran kita hitung aja kira-kira berapa putaran. Misal 930 dikurangi kan sak putaran 300 swidak toh, dikurangi 360 dulu. Dikurangi didapat berapa nih? 0. Terus berapa nih? 13 kurangi 6 7 570. Oh, masih sisa nih, masih sisa banyak. Muter segini masih sisa. Muter lagi berarti dikurangi 360 lagi. Dikurangi lagi berarti 0 1 2. Oh, 210. Berarti tan 930 itu sama aja dengan tan 210. Gula kok orang muter meneh yo ora, kan iki 210. Lebih kecil dari 360 kan? Berarti 210 letaknya di mana tadi? Oh, di sini. Berarti nilainya sama aja dengan tan berapa nih? Patokannya di 180. Oh, lebih dari 30 derajat. Berarti sama aja dengan tan 30 derajat. Sekarang dilihat tan 30 derajat itu tan 210 itu letaknya di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif adalah tangannya, artinya dia bernilai positif. Berarti tan 30 derajat sama dengan, langsung aja nih dilihat, oh, sepertiga akar 3. Gitu. Jadi ya nggak boleh lupa lagi, harus diingat-ingat nih, harus paham. Oke, gitu ya guys. Nah, ini harus, kalau kamu kemarin kan udah tak kasih tahu asal usulnya. Kalau lupa, yang penting kamu hafal, wis. Dihafalin lah, nggak apa-apa, dihafalin. Ya.
Oke, selanjutnya habis ini kita ke persamaan trigonometri. Baik, nah sekarang apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung nih tentang sin kostan pada kuadran-kuadran tertentu. Nah, terus maksudnya persamaan trigonometri itu yang kayak gimana? Misalkan gini nih, jika disajikan misalkan ada sin X itu sama dengan setengah, sin X sama dengan setengah. Nah, yang namanya persamaan kan, kalau kemarin-kemarin kalian udah mengenal ada persamaan kuadrat, ada persamaan apalagi persamaan linier gitu kan. Nah, sekarang yang namanya persamaan, kalau persamaan kuadrat kan berarti pasti mencari nilai X. Nah, begitu pula dengan trigonometri. Nek sin X itu setengah, berarti X-nya berapa gitu. Yang dicari itu ini nih, X-nya itu berapa kalau sin X sama dengan setengah. Oh, gampang Bu, sin X berarti X-nya 30 derajat. Oh, tidak semudah itu. Jadi, ya benar, salah satu X-nya nilainya adalah 30 derajat. Tapi, ingat-ingat lagi, kalau dalam sin kostan itu, dia bisa aja menduduki 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, sama 4 kan tadi. Nah, ini lihat nih, sin X, nilainya setengah, bernilai positif. Artinya apa? Dia pasti ada di kuadran 1, memenuhi nggak? Memenuhi toh, karena di kuadran 1 semuanya sin kostan itu nilainya positif. Terus sin itu bernilai positif di kuadran mana lagi? Di kuadran semua sin dikat tangan kosong. Oh, di kuadran 2. Jadi berarti nilai X-nya itu antara di kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau kuadran 1, X yang agar sin X itu bernilai setengah, pasti di sini nilainya adalah 30 derajat, ya kan? Karena sin 30 derajat adalah setengah. Nah, sekarang sin X sin berapa yang ada di kuadran 2 agar menghasilkan setengah? Berapa coba? Ayo, patokannya di 180. Berarti dia bernilai setengah di kuadran 1 itu 30, berarti bernilai setengah di kuadran 2 itu caranya gini. Set. Berarti di sini tuh 30 derajat. Nek iki munggah kuwi 30 derajat, berarti kene piro cah? Kene berarti piro? Berarti sini kan 150 derajat, ya enggak? Jadi patokannya segitu. Oh, kesini ini 30 derajat itu setengah. Berarti kalau di kuadran 2 nyarinya gimana, Bu? Nyarinya gimana kalau buat nyari nilai sin X yang bernilai setengah itu di kuadran 2? Nah, ini patokannya, ingat-ingat lagi, patokannya sudut 180. 180 dikurangi piro? Dikurangi 30 derajat toh? Karena tadi 30 derajat nilainya setengah gitu. Berarti dia sin X-nya adalah 30 derajat dan 150. Berarti HP-nya nih, HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Atau kalau diubah dalam bentuk pi, berarti berapa nih? 30 derajat itu, pi itu 180, berarti pi per 6 dan sedangkan 150 itu adalah diubah dalam bentuk pi adalah 5 pi per 6. Lah, ini asal usulnya dari mana? Mungkin ada yang lupa ya. 30 derajat kok iso pi per 6 ki piye, Bu? Nah, ingat-ingat, pi itu nilainya sama dengan 180. Berarti nek diubah dalam 30 iki diubah ke bentuk pi, kuwi ngubahe ngene cah, 30 dibagi 180 dikali pi. Berarti kan iki coret-coret toh, coret-coret tinggal 3/18, 3/18 coret lagi, 3 coret 18 didapatkan diperoleh 6. Berarti pi per 6 gitu. Pi per 6. Yang ini juga sama, 150
berapa pi? Berarti 150 dibagi 180 dikali pi. Coret-coret 15 dicoret karo 18, berarti iki dicoret dibagi 3 dapat 5, 18 dibagi 3 dapat 6, berarti 5/6 pi. Itu ya. Ayo diingat-ingat, gampang. Nggak ada yang susah. Oke. Itu ya, jadi HP-nya adalah 30 derajat. Untuk sin X sama dengan setengah, HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Tuh, ingat-ingat lagi. Pertama tadi dilihat, oh ini nilai sin X sama dengan setengah, artinya setengah ini nilainya positif. Nah, kamu lihat di kuadran berapa sih sin itu bernilai positif? Oh, di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1 itu agar menghasilkan setengah, sinnya berarti harus 30 derajat. Sedangkan di kuadran 2, karena ini udah dapat 30 derajat, berarti kok blur. Berarti 30 derajat patokannya di 180. Oh, iki semene iki. Set. 180 dikurangi 30 derajat, didapatlah 150 derajat. Gitu ya. Oh ya, ini ada tambahan ya, soalnya ini ada yang kurang. Jadi diketahui sin X sama dengan setengah dengan nanti itu soalnya ada syarat gini, dengan X misalkan lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi misalkan gitu. Maksudnya piye? Jadi carilah kan iki cari penyelesaiannya gitu toh. Cari penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Tadi Bu Alfa lupa nambahin ini. Nah, maksudnya apa? Jadi kamu cari berapa sih nilai X yang memenuhi agar nanti kalau dimasukkan ke dalam bentuk sin itu menghasilkan nilai setengah. Lah, X-nya itu harus di antara 0 derajat dan 2pi. 2pi itu berarti berapa? 360. Nah, tadi yang termasuk ternyata kalau di sini kuadran 3 dan kuadran 4 kan sinnya bernilai negatif toh, berarti wis genah ora mungkin. Berarti sing mungkin ki yo mau sing ke daerah kene karo kene gitu ya. Paham ya, Cah? Oke guys, nah agar kalian lebih paham lagi, udah Bu Alfa siapkan nih soal tantangan yang ada di file Word di Google Classroom. Bisa kalian download sekarang ya. Yuk di-download. Terima kasih. Wassalamualaikum.